Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neva Bilkis Rizky Mahendra dari kelas 97 SMP Negeri 4 Nganjuk. Saya Dr. Anda Srikandi, Guru Pendidikan Pancasila SMP Negeri 4 Nganjuk. Di sini saya akan meminta waktu yang lebih banyak untuk bertanya mengenai bullying. Jadi Bu, di era sekarang itu lagi marak-maraknya yang katanya namanya itu bullying. Nggak terjadi di remaja aja, namun dari TK hingga ke mahasiswa. Saya nih sangat penasaran Bu, apa sih bullying itu Bu? Baik, akan saya jawab dari pertanyaan Mbak Neva tentang bullying. Memang saat ini namanya bullying itu lagi merajalela. Jadi memang betul tidak hanya di kalangan remaja, namun mulai dari TK bahkan sampai ke mahasiswa. Nah sekarang apa toh bullying itu? Nah bullying yaitu perilaku tidak menyenangkan, baik verbal, fisik ataupun sosial, di dunia nyata maupun di dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Itu ya. Nah, itu ada faktor penyebabnya. Faktornya itu apa? Terjadi bullying itu. Nah, ini perilaku agresif, kurangnya rasa simpati dan empati terhadap orang lain, tidak terbuka dalam mengekspresikan perasaan, dan tidak dapat menalar efek berbahaya dari perilakunya. Nah, kemudian perundungan sosial. Nah, apa itu perundungan sosial? Perundungan sosial yaitu tindakan bullying yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada orang lain. Contoh bullying sosial meliputi meninggalkan seseorang dengan sengaja, memberitahu orang lain supaya tidak berteman dengan seseorang, penyebaran gosip tentang seseorang, mempermalukan orang lain di depan umum. Itu ya. Kemudian ada juga perundungan seksual itu. Nah, perundungan secara seksual juga sering terjadi di sekolah. Contoh, pelecehan seksual atau sexual harassment. Nah, dampak paling buruk yang bisa terjadi itu adalah berpotensi menjadi pelaku di masa depan. Ada banyak ragam tindakan yang termasuk kekerasan seksual. Mereka itu nanti setelah melihat itu atau setelah mendapatkan perilaku bully seksual itu, maka mereka di masa depan pasti akan melakukan hal yang sama. Ini juga mengirimkan atau mempertontonkan konten. Jadi di media sosial dikirimkan atau mempertontonkan konten pornografi, contohnya ya pornografi, kemudian menceritakan lelucon seksual atau aktivitas seksual yang membuat tidak nyaman, meminta atau memaksa melakukan hubungan seksual, hingga prostitusi dan juga eksploitasi seksual. Nah, selain itu ada lagi Mbak Neva. Ini juga perlu diketahui juga finansial bullying. Nah, ini bullying ini dilakukan dengan memaksa korban untuk menyerahkan uang yang dimilikinya. Bisa dikatakan memalak. Nah, itu juga bisa dikatakan bullying. Dia harus menyerahkan uangnya ketika dia minta, gitu ya. Contohnya, memaksa korban memberikan uangnya walaupun harus membuat korban itu terluka. Nah, biasanya korban akan dengan cepat memberi uang kepada pelaku bullying agar tidak mendapat kekerasan fisik dari perilaku bullying. Itu ya.
Ya, jadi Gitu. saya lebih tahu nih sekarang tentang bullying, mulai dari yang Nah. tadi bullying sosial, seksual, ataupun finansial. Dari yang tadi Bu Srikanti sudah jelaskan mengenai pengertiannya, saya juga mau tahu lagi nih Bu, bentuk perundungan di sekolah itu yang kayak gimana Bu? Nah, sekarang bentuk perundungan di sekolah ya. Nah, ada jenis-jenis bullying di sekolah. Yang pertama ya yaitu perundungan fisik atau ilustrasi. Ini tindakan kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan. Dia itu merasa kuat ya toh, akhirnya teman-teman yang merasa lemah-lemah itu dirundung. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua itu perundungan verbal. Jenis ini biasanya melibatkan bahasa verbal yang bertujuan menyakiti hati seseorang. Jadi apalagi keadaannya dia tuh lemah, tidak berani untuk membalas dan lain sebagainya, maka dia yang merundung itu akan senang berbicara yang membuat anak tersebut itu menjadi sakit hati. Kemudian ada juga perundungan relasi sosial. Ini perundungan ini biasanya bertujuan